Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sobat masa lalu semuanya. Masih bersama saya Raden Adam Pratama di channel Jejak Sejarah Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang asal-usul Airlangga dan Kerajaan Kahuripan, yaitu cikal bakal dari Kerajaan Majapahit. Jangan berlama-lama, mari simak videonya hingga selesai. Asal-usul Airlangga. Airlangga dilahirkan pada tahun 912 Saka atau 990 Masehi dari keluarga keturunan raja. Ayahnya bernama Pangeran Udayana, raja dari kerajaan Bedahulu, sedangkan ibunya bernama Ratit Mahendrata, putri dari kerajaan Medang. Kedua orang tuanya memegang pemerintahan di pulau itu dengan dukungan penuh dari kerajaan Medang yang cukup kuat karena menguasai sebagian wilayah di Pulau Bali, sebagian wilayah di Pulau Kalimantan Barat, serta pernah mengadakan serangan ke kerajaan Sriwijaya. Airlangga memiliki dua orang adik, yaitu Marakata dan anak bungsu. Dua adiknya ini diberitakan pernah naik tahta menjadi raja Bedahulu secara bergantian. Dari silsilah keluarga, Airlangga dikabarkan masih merupakan keturunan dari Empu Sinduk, yakni raja pertama dari kerajaan Medang periode Jawa Timur. Jika diurut, maka silsilahnya adalah sebagai berikut. Empu Sinduk, ke bawahnya Sri Isana Tunggawijaya nikah dengan Raja Sri Lokapala. Ke bawahnya lagi Ratit Mahendrata nikah dengan Pangeran Udayana. Ke bawahnya lagi Sri Makutawangsa Wardana. Ke bawahnya lagi baru Airlangga. Berdasarkan pada silsilah tersebut, Airlangga merupakan keturunan keempat dari Empu Sinduk, kecuali sejak kecil Airlangga sudah diasuh oleh kaum Brahmana. Dari sinilah ia memperoleh pelajaran agama yang banyak sehingga menjadi pandai dalam soal-soal agama. Karena kepandaiannya itu, maka ia dikenal sebagai pangeran yang taat agama dan berbudi luhur. Namun, ia tetap rendah hati, tidak sombong, dan tidak bersikap angkuh terhadap orang tuanya. Ia sangat menaruh hormat dan rasa cinta yang tinggi. Semasa kecilnya hingga muda, Airlangga hidup di lingkungan istana. Dalam kesehariannya itu, ia juga banyak mempelajari soal pedang. Maka ia pun tumbuh menjadi pangeran yang ahli pedang. Tubuhnya kokoh perkasa dan disegani oleh lawan-lawannya. Namun, kenangan mengenai Airlangga tampaknya sudah lama terhapus di kalangan orang-orang Jawa. Tidak ada satupun sejarah yang menyebutkan dirinya, padahal dalam sejarah nyata-nyata disebutkan bahwa Airlangga pernah menjadi Raja Kahuripan, yang juga menguasai Jawa. Jasa-jasanya pun sangat besar, terutama yang berkaitan dengan kesusastraan, seperti syair-syair Arjuna Wiwaha, Smardahana, dan Sumanas Ankara, dan lain sebagainya. Penyerbuan Sriwijaya ke Istana Medang. Kabar Airlangga yang pandai dalam soal-soal agama dan ahli pedang ternyata terdengar di telinga Raja Dharmawangsa yang bertahta di Jawa Timur. Maka Raja Dharmawangsa pun berniat untuk menjadikan Airlangga sebagai menantunya. Bahkan tidak hanya itu, ia mengharapkan agar kelak Airlangga bisa menggantikan dirinya menduduki tahta sebagai Raja Medang di Jawa Timur. Niat Raja Dharmawangsa itu pun disambut baik oleh Pangeran Udayana, ayah Airlangga. Terlebih setelah dijelaskan bahwa Airlangga kelak akan diangkat untuk menggantikannya sebagai Raja Medang di Jawa Timur. Pangeran Udayana sangat merasa senang. Karena hal itu berarti akan ada kelanjutan keturunan Empu Sinduk yang bertahta di Jawa Timur dari pihak keturunannya. Dengan demikian, maka hubungan antara Raja Bedahulu dengan Raja Jawa tetap terjaga dengan baik. Pangeran Udayana lantas menginginkan agar Raja Dharmawangsa segera mempertemukan putrinya
Dewi Laksmi Anggraini dengan Airlangga. Pertemuan antara keduanya itu akhirnya berlangsung sampai ke perkawinan yang digelar di Istana Medang. Acara perkawinan mereka berlangsung meriah. Rakyat Medang bergembira melalui pesta rakyat yang diadakan oleh pihak istana. Kedua pengantin tampak duduk bersanding dengan memakai pakaian kebesaran para raja, dengan dikelilingi oleh keluarga dan para petinggi kerajaan Medang. Semua tamu yang hadir pada acara itu merasa puas dengan iringan gamelan dan tarian khas istana. Para pelayan juga sibuk menyediakan hidangan yang lezat untuk para tamu undangan. Di tengah-tengah acara pesta perkawinan berlangsung, tiba-tiba datanglah beberapa pengawal istana yang terengah-engah masuk menghadap Raja Dharmawangsa. Mereka melaporkan adanya penyerangan mendadak dari pihak musuh yang tak lain adalah prajurit dari kerajaan Sriwijaya. Mereka datang tanpa diundang, menyeruak masuk ke benteng istana, dan membuat kekacauan di ibu kota. Prajurit Sriwijaya ini tidak sedikit jumlahnya, semakin lama mereka semakin banyak berdatangan. Prajurit Medang yang sebelumnya tidak siap, kini lari ke sana kemari mengambil senjata. Mereka kemudian memerangi prajurit Sriwijaya yang memaksa masuk ke benteng istana. Namun, apalah daya, kekuatan mereka kalah besar dengan prajurit Sriwijaya yang datang lengkap bersama para panglima perangnya. Hingga akhirnya mereka berhasil masuk ke istana. Dalam peristiwa itu, banyak prajurit Medang yang gugur, baik di luar maupun di dalam istana. Prajurit Medang yang masih tersisa segera membentuk lingkaran untuk melindungi Raja Dharmawangsa beserta Pangeran Udayana dan para pembesar dari kerajaan Medang dan Bedahulu. Akan tetapi, perlindungan mereka sia-sia. Prajurit Sriwijaya bersenjata lengkap berhasil memporak-porandakan perlindungan mereka. Di tengah-tengah peristiwa itu, Raja Dharmawangsa mati, terbunuh beserta para pembesar kerajaan dari kedua kerajaan tersebut. Sementara Pangeran Udayana tidak diberitakan bagaimana nasibnya. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Pralaya atau pemusnahan. Rupa-rupanya, penyerangan prajurit Sriwijaya ke Istana Medang itu didalangi oleh Raja Wurawari, yakni raja dari kerajaan Elwaram, sekarang kota Blora, yang juga merupakan sekutu dari kerajaan Raja Sriwijaya. Raja Wurawari yang terkenal licik itu sebelumnya mendengar berita bahwa Raja Dharmawangsa akan mengadakan pesta perkawinan anaknya di Istana Medang. Karenanya, ia menawarkan bantuan kepada Sriwijaya sekaligus mengajak untuk serta-merta menyerang Medang sebagai pembalasan dendam atas Sriwijaya yang dahulu pernah diserang oleh Raja Medang. Raja Sriwijaya cukup cerdik dalam mengatur siasat penyerangan ke Istana Medang. Ia mengambil jalan lain, yakni dengan menjalin persekutuan dengan Raja Wurawari dari kerajaan Elwaram. Jalan itu diambil mengingat bahwa prajuritnya bisa dipastikan kalah jika berperang sendirian melawan kerajaan Medang. Dengan menjalin persekutuan dengan Raja Wurawari, maka penyerangan pembalasan dendam itu bisa berhasil. Penyerangan pembalasan itu bahkan mendatangkan malapetaka yang besar bagi kerajaan Medang. Istananya habis dibakar, para selirnya dibawa lari ke Sriwijaya, dan sebagian ada yang dibawa ke kerajaan Elwaram untuk dihadiahkan kepada Raja Wurawari. Dengan demikian, lenyaplah pusat pemerintahan kerajaan Medang. Dengan lenyapnya pusat pemerintahan kerajaan Medang, maka para raja yang semula tunduk kepada Raja Dharmawangsa sekarang berani memerdekakan diri. Mereka lebih senang berdiri membangun kerajaan sendiri daripada terikat dengan kerajaan lain. Maka muncullah kini sejumlah kerajaan kecil di daerah dekat ibu kota kerajaan Medang, serta beberapa daerah bekas wilayah kekuasaan kerajaan Medang. Tatkala terjadi penyerangan itu, Airlangga bersama Narottama dan beberapa petinggi kerajaan Bedahulu lainnya berhasil meloloskan diri dari kepungan prajurit Sriwijaya. Pada waktu itu, ia baru saja menginjak usia 16 tahun. Dalam usia yang semuda itu,
Ia memiliki ambisi yang kuat untuk bisa membalas dendam pada kerajaan Sriwijaya kelak ketika sudah dewasa. Ia kemudian lari ke hutan Wonogiri untuk bertapa sembari menyusun kekuatan dari para petinggi kerajaan berdahulu yang ikut lari bersamanya, serta para pendukungnya dari berbagai daerah di wilayah kekuasaan kerajaan ayahnya. Masa pelarian Erlangga hingga penyerangan ke kerajaan-kerajaan musuh. Dalam beberapa kitab kuno diberitakan bahwa Airlangga bersembunyi di hutan Wonogiri selama 15 tahun. Waktu yang begitu lama itu ia gunakan untuk bertapa agar mendapatkan bisikan dari Dewa Wisnu. Di sela-sela bertapa, ia juga menyusun kekuatan bersama para petinggi kerajaan berdahulu yang masih setia kepadanya serta para pendukungnya. Ia sudah memutuskan bahwa akan melakukan penyerangan pada kerajaan Sriwijaya kelak ketika sudah menghimpun kekuatan penuh. Pada waktu itu, sudah tidak diketahui lagi kabar dari Raja Wurawari setelah peristiwa penyerangan di Istana Medang. Menurut kabar yang diterima dari penduduk di kota Medang, mereka mengatakan bahwa raja itu sudah melarikan diri ke arah Palembang karena takut akan pembalasan dari Airlangga. Airlangga berhasil mengimpun sisa-sisa kekuatan dari kerajaan Dahulu dan Medang. Ia juga berhasil mengumpulkan kembali prajurit yang kompak dan loyal terhadap dirinya sebagai penerus atau pewaris tahta dari kerajaan Medang. Banyak juga para tetua masyarakat yang ingin bergabung secara sukarela karena ingin membangun kembali kerajaan Medang. Mereka datang kepada Airlangga dan bersembah sujud di hadapannya. Mereka siap sedia untuk bertempur di medan perang. Mereka juga siap mati demi membangun kembali kejayaan dari kerajaan Medang. Pada suatu ketika, di tengah-tengah bertapa, Airlangga bermimpi didatangi Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu berjanji bahwa akan membantu Airlangga dalam menghadapi setiap pertempuran yang dilakukan. Kedatangan Dewa Wisnu dalam mimpi Airlangga itu ternyata berlanjut sampai akhirnya Dewa Wisnu itu memerintahkan agar Airlangga tidak membalas dendam pada kerajaan Sriwijaya, tetapi melawannya dengan cara berdamai. Jadi, strategi perlawanan yang diperintahkan Dewa Wisnu kepada Airlangga adalah berdamai dan tidak dengan peperangan. Bahkan, dalam mimpi yang kesekian kalinya, Dewa Wisnu juga memerintahkan Airlangga agar menikahi putri dari kerajaan Sriwijaya. Perintah Dewa Wisnu itu sempat membuat bingung Airlangga, mengingat bahwa Raja Sriwijaya adalah musuh bebuyutannya. Akan tetapi, dalam kebingungannya itu, ia tetap yakin bahwa itu adalah perintah yang mulia dari sang dewa. Seorang pembantu Airlangga yang bernama Narottama melaporkan keadaan di daerah Medang, yang waktu itu menjadi daerah pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya yang berada di Jawa. Ia melaporkan bahwa para petinggi Sriwijaya yang menetap di Medang sudah mulai bosan tinggal di Jawa sejak 10 tahun terakhir. Mereka berencana untuk kembali ke Sumatera dan memperkokoh benteng pertahanan di sana. Keadaan itu segera dimanfaatkan oleh Airlangga. Ia berserta prajurit dan para pendukungnya menyusun penyerbuan untuk merebut kembali daerah Medang dari tangan para petinggi Sriwijaya. Akan tetapi, karena kekuatan prajurit Sriwijaya yang bersiaga di sana masih sangat kuat, maka Airlangga membatalkan penyerbuan itu. Airlangga kemudian menyerang daerah-daerah musuh yang kekuatan prajuritnya diperkirakan tidak terlalu kuat. Dalam prasasti Pucangan diberitakan bahwa penyerangan Airlangga itu dimulai tahun 951 Saka atau 1029 Masehi sampai tahun 959 Saka atau 1037 Masehi. Pertama-tama Airlangga menyerang kerajaan Wuratan dan menaklukkan rajanya yang bernama Wisnu Prabhawa. Ternyata setelah diselidiki lebih dalam, Wisnu Prabhawa adalah putra dari seorang raja yang dahulu pernah ikut menyerang Istana Medang hingga menyebabkan terjadinya peristiwa Pralaya. Setahun kemudian, Airlangga menaklukkan Raja Panuda dari kerajaan Wengker. Dalam penaklukan itu, diberitakan bahwa Raja Panuda lari meninggalkan istananya di Lewa dan terus dikejar ke daerah Galuh.
Di daerah inilah Raja Panuda ditangkap dan dihabisi oleh Airlangga. Airlangga lantas menghancurkan seluruh istana Wengker dan mengumumkan kepada penduduk di sana bahwa kerajaan Wengker sudah hancur tanpa sisa dan wilayahnya berada di bawah kekuasaannya. 2 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 954 Saka atau 1032 Masehi, Airlangga kembali melakukan penyerangan. Kali ini sasarannya adalah Raja Wurawari yang ternyata tidak lari ke Palembang karena takut jika kerajaannya diserang oleh Airlangga. Tetapi ia masih memimpin dan menjadi raja di kerajaannya. Dalam penyerangan itu, Airlangga diiringi oleh panglima-panglima terbaiknya, termasuk juga Rakrian Kanuruhan Pu Narotama dan Rakrian Kunungan Puniti, sehingga kerajaan Elwaram dapat dihancur leburkan dan rajanya dapat dihabisi di istananya. Terakhir, tahun 957 Saka atau 1035 Masehi, Airlangga menumpas pemberontakan pengikut Raja Wengker yang pernah ditaklukkannya dahulu. Pemberontakan pengikut Raja Wengker itu banyak yang melarikan diri karena kalah, tetapi kemudian mati dibunuh oleh para pendukung Airlangga. Dengan demikian, Airlangga sudah berhasil memperluas kekuasaan dan pengaruhnya seiring dengan melemahnya kekuatan Sriwijaya di Medang akibat para petinggi kerajaannya banyak yang kembali ke Sumatera. Airlangga mendirikan Kahuripan. Dalam beberapa kitab diberitakan bahwa terdapat sebuah kerajaan besar di India Selatan yang bernama Chola. Kerajaan ini menguasai sebagian besar wilayah di India dan Asia Selatan. Namun, pada akhir masa pemerintahan rajanya, kerajaan ini mulai merambahkan kekuasaannya di Pulau Sumatera dan ingin menaklukkan Sriwijaya. Sriwijaya pada waktu itu diperintahkan oleh raja yang bernama Cangrama Vijaya Tunggadewa. Kerajaan Sriwijaya itu pun akhirnya takluk karena kalah kekuatan dalam menghadapi kerajaan Chola. Kemudian, rajanya ditangkap dan dipenjarakan sampai akhir kematiannya. Penaklukan Sriwijaya oleh kerajaan Chola ini menandai runtuhnya kerajaan besar Sriwijaya di Pulau Sumatera. Airlangga yang mengetahui kabar tersebut merasa sangat gembira. Akhirnya, tanpa diserang, kerajaan yang dahulu pernah menaklukkan kerajaan milik mertuanya, Medang ditaklukkan sendiri oleh musuh besarnya. Ia kemudian berencana untuk merebut daerah Medang dari tangan para petinggi Sriwijaya yang masih berada di sana. Ia datang dengan kekuatan kurang dari 2.000 prajurit. Dengan kekuatan itu, ia bermaksud untuk menggempur para petinggi Sriwijaya beserta 5.000 prajuritnya yang masih menduduki daerah Medang. Penyerangan atau penggempuran itu pun membuahkan hasil. Hanya beberapa saat, penyerangan itu dihentikan akibat para petinggi Sriwijaya beserta prajuritnya menyerahkan diri kepada Airlangga. Rupa-rupanya, mereka tidak memiliki semangat untuk memerangi prajurit Airlangga dikarenakan kerajaan Sriwijaya sudah terlebih dahulu takluk oleh kerajaan Chola dari India. Airlangga lantas menguasai Medang. Ia kemudian mengumumkan kemenangan di depan semua prajurit dan pendukungnya. Tidak hanya itu, ia juga mengangkat para pendukungnya yang setia untuk menduduki jabatan sebagai petinggi negara. Tidak ketinggalan, pendukungnya yang bernama Narotama diangkat menjadi Perdana Menteri kerajaan dengan gelar Rakrian Kanuruhan. Sedangkan penyewu pasukan Medang juga diangkat menjadi Mahapatih dan diserahi tugas untuk mengatur kepangkatannya dalam kesatuan yang dipimpin. Untuk menandai kemenangan itu, Airlangga kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk membuat sebuah candi yang ditunjukkan untuk Dewa Wisnu. Di depan candi itu dibangun patung Dewa Wisnu yang sedang mengendarai burung Garuda. Patung Dewa Wisnu mengendarai burung Garuda tersebut memiliki penafsiran bahwa Dewa Wisnu merupakan panglima perang Airlangga yang sebenar-benarnya. Candi itu terletak di lereng gunung Penanggungan yang dinamakan Candi Belahan. Berita kemenangan
Airlangga atas Sriwijaya dengan cepat menyebar ke seluruh daerah Medang. Rakyat menyambut gembira kabar kemenangan itu. Rakyat sekarang sudah bebas dari cengkraman prajurit Sriwijaya yang suka meminta upeti atas hasil bumi yang didapat. Maka mereka pun berbondong-bondong menghadap kepada Airlangga dan menyatakan kesetiaannya kepada menantu raja mereka. Airlangga berjanji kepada semua rakyat Medang bahwa ia akan membangun kembali istana mereka yang dahulu pernah dihancurkan oleh prajurit Sriwijaya yang bersekutu dengan prajurit pimpinan Raja Wurawari. Ibu kotanya didirikan di suatu tempat yang dinamakan Watan Mas. Akan tetapi, tak lama kemudian, ibu kotanya itu dipindahkan ke daerah Kahuripan. Di sanalah istana dibangun dan semua pusat pemerintahan ditempatkan di sana. Airlangga berpendapat bahwa nama kerajaan yang sudah diruntuhkan oleh musuh tidak elok jika dipakai lagi. Maka ia memberi nama baru untuk kerajaannya, yakni Kahuripan. Berbarengan dengan itu, Airlangga dinobatkan menjadi raja pertama dari kerajaan Kahuripan dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikramot Tunggadewa. Itulah pembahasan kita mengenai sejarah asal-usul Airlangga dan sejarah kerajaan Kahuripan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas, kata-kata yang salah, perbuatan yang tidak mengenakan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya saya bisa memberikan informasi sejarah yang lebih ke depannya. Dan Anda juga bisa menambah wawasan serta pengetahuan melalui channel saya. Sekian.